Oke, sampai jumpa kembali dengan saya. Sekarang kita sampai di bahasan kelima materi ini, yaitu siapa saja sih orang yang terkait dengan perancangan dan pengembangan produk, serta tim perancangan pengembangan produk itu seharusnya seperti apa. Jadi di dalam bahasan ini kita akan membicarakan mengenai siapa saja yang terlibat dalam P3, terus kemudian praktisi P3 itu seperti apa. Coba saudara lihat di sini. Di bagian kiri, saudara bisa melihat development ditambah dengan product management, pengembangan serta manajemen produk itu sangat dipengaruhi oleh bagian-bagian ini atau fungsi-fungsi ini di dalam perusahaan. Dipengaruhi oleh marketing, sales, IT, operasional, service dan support, serta pro-service, professional service, serta legal, serta finance. Ya. Ada beberapa produk yang harus memiliki persyaratan tertentu agar bisa di launching atau bisa dilempar ke pasar. Contohnya adalah produk makanan dan kosmetik. Itu Anda harus memenuhi persyaratan tertentu. Paling sederhana adalah PIRT, dan mungkin yang agak lebih detail adalah manufacturing good practice (MGP). Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu agar produk itu boleh atau secara legal kemudian bisa dijual di pasar. Kalau operasional seperti ini nanti berbicara soal manufacturingnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di dalam tim inti ini paling tidak ada 3 pihak yang kemudian terlibat. Ada product manager, ada manajer proyek, dan kemudian ada requirement manager, kebutuhan. Jadi ada 3 pihak ini yang menjadi tim inti. Ini akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya. Saya akan menjelaskan apa itu product manager, product designer, serta project manager atau engineer. Product manager itu bertugas untuk merumuskan roadmap produk bersama pimpinan perusahaan. Terus kemudian menerjemahkan dari keinginan customer tadi yang dianggap sebagai peluang bisnis bagi perusahaan menjadi fitur-fitur serta fungsi produk yang mau dirancang. Jadi ini ranahnya konseptual. Isinya adalah riset pasar, mengetahui keinginan konsumen dan lain sebagainya. Terus kemudian dari hasil riset tersebut didapatkan insight atau pencerahan untuk kemudian menentukan dan membuat keputusan apa saja fitur yang harus ada dalam produk yang akan kita bangun. Apa saja fungsi-fungsi yang harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi ini berfungsi yang ditawarkan. Sedangkan product designer atau perancang produk ini bersama-sama dengan product manager menentukan fitur serta fungsi. Jadi ini yang kedua, ini bersama-sama dengan product designer. Terus kemudian merancang rencana serta artefak produk beserta interaksinya. Jadi bentuknya seperti apa, ukurannya seberapa besar, nanti materialnya menggunakan apa, itu ada di sini semuanya di product designer. Terus cara menyambung part-partnya seperti apa, apakah dilas, apakah dilem, apakah menggunakan baut saja, apakah dipaku, terus finishingnya pakai apa, apakah di chrome, apakah dilapisi plastik, apakah dilapisi karet, itu semuanya ada di product designer ini. Ya, kalau interaksi, semua produk itu ketika digunakan oleh manusia akan ada pola interaksinya seperti komputer. Itu seperti apa manusia menggunakan komputer? Layar dilihat, keyboard kemudian digunakan untuk oleh tangan. Jadi interaksinya pasti berbeda dan itu butuh ketelitian, butuh pertimbangan-pertimbangan desain, dan ini sangat erat kaitannya dengan ilmu kita sebagai orang teknik industri, yaitu ergonomi. Dan terakhir itu adalah project manager. Seringkali dan hampir semuanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah sangat paham, sudah profesional, mereka akan menunjuk seorang project manager dalam pengembangan produk, dalam perancangan dan pengembangan produk. Jadi dia bertugas untuk merinci kerja engineering apa saja yang dibutuhkan. Contohnya misalkan ketika merancang
mobil misalnya ya. Ketika merancang mobil itu bisa dilihat dari berbagai sistem yang ada di mobil. Misalkan sistem transmisi, terus kemudian transmisi daya ya, terus kemudian pendinginan, sistem kelistrikannya, kemudian bodinya, sistem keamanan dari penumpang dan lain sebagainya. Nah itu di breakdown oleh project manager ini, kemudian diperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan breakdown tersebut, untuk melakukan pekerjaan tersebut dan menyusunnya menjadi sebuah alur proyek. Jadi sudah detail menjadi aktivitas-aktivitas pekerjaan gitu ya. Memastikan rencana berjalan dengan baik, jelas. Jadi ini adalah kerja engineer. Orang teknik industri akan sangat berkompeten di sini. Ini mirip dengan yang di atas. Saya cuma highlight saja bahwa terkait dengan memastikan teknologi apa yang digunakan, keandalan teknologi serta kualitas dari produk yang akan dibikin, itu ada misalkan dari bungkusnya atau packagingnya, terus kemudian proses engineeringnya seperti apa, quality safety levelnya seperti apa, R&D-nya seperti apa. Ini butuh industrial engineer sama mechanical engineer. Terus kemudian marketingnya itu biasanya digunakan untuk menangkap kebutuhan dari pasar. Manufacturing, ini ranahnya orang teknik industri betul, itu berbicara mengenai bagaimana cara memproduksinya. Legal affair terkait dengan urusan-urusan yang berbau dengan peraturan, bagaimana produk ini bisa dijual dan tidak menyalahi peraturan pemerintah. Dan yang tentu saja tidak ketinggalan adalah dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk, memproduksinya, serta merilisnya di pasar. Jadi kalau Anda tidak ada dana, ini semuanya tidak bisa dilakukan karena Anda butuh membayar orang untuk melakukan itu. Ya. Ini adalah gambaran tim yang dibangun untuk melakukan perancangan dan pengembangan produk. Anda bisa melihat di sana tim intinya terdiri dari seorang manufacturing engineer, ini orang teknik industri, ada bagian purchasing specialist yang tadi di atas dikatakan sebagai requirement manager, kemudian electronic designer, ini produknya adalah electrochemical product ya. Terus kemudian mechanical designer, desain mekanisnya seperti apa, orang teknik mesin. Industrial designer ini berbicara mengenai bentuk sebenarnya, yang kira-kira bentuk, warna, ukuran, material, finishing touch yang disukai oleh customer. Dan marketing profesional yang akan banyak memberikan pertimbangan-pertimbangan pada Anda. Di luar dari fungsi-fungsi yang inti ini, kemudian ada legal, sales, dan finance. Ya, ini extendednya bisa macam-macam. Purchasing ini juga dibantu oleh vendor-vendor, dibantu oleh konsultan dan lain sebagainya. Electronic designer juga bersama dengan universitas, mechanical design juga seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya yang mau saya sampaikan dengan penjelasan-penjelasan ini, sebuah tim perancangan dan pengembangan produk itu paling bagus ketika diisi oleh orang-orang dari multidisiplin. Masing-masing orang kemudian memiliki peranan untuk memberikan kontribusinya di dalam proses perancangan dan pengembangan produk. Program manager di sini anggap saja merupakan seorang project manager sama. Engineering itu berbicara mengenai sistemnya, elektriknya, mekanikisnya, softwarenya, serta kemudian industrial design-nya. Operation ini berbicara, ini orang teknik industri banyak memberikan peran di sini, manufacturing, vendor, supply chain planning-nya, quality assurance-nya bagaimana. Kalau orang marketing, dia membuat kapan harus diluncurkan, tanggal berapa, di pasar yang seperti apa, dan lain sebagainya. Terus kemudian bisa membuat business case. Business case itu sebuah simulasi skenario penjualan sebuah produk gitu ya. Jadi di dalamnya ada banyak asumsi-asumsi. Jadi sekali lagi pada intinya sebuah tim perancangan dan pengembangan produk yang baik itu multidisiplin. Maka disebut sebagai cross functional. Ini pesan yang perlu disampaikan. Satu kepala
tidak bisa memberikan solusi untuk semuanya. Jadi saudara butuh bekerja sama. Ini juga sama. Area yang kemudian terkait dengan pengembangan produk, R&D, sales, marketing, konsumen, purchasing, quality control, manajemen, production, dan suppliers. Purchasing di sini itu berbicara mengenai membeli kebutuhan yang Anda butuhkan dalam pengembangan produk. Pembelian ini tidak hanya berupa raw material ya. Saudara bisa membeli keahlian. Artinya ada pakar di sana. Saudara bisa membeli paten. Saudara kemudian membeli hak cipta tertentu atau intellectual property tertentu untuk disematkan di produk Anda. Contoh yang paling gampang adalah HP Anda itu. HP Anda itu banyak sekali membeli paten dari misalkan menggunakan Gorilla Glass. Nah, itu kan beli dari sebuah perusahaan yang menciptakan itu. Kameranya pakai apa? Itu juga teknologinya beli. Jadi ada di sana. Terus di sini yang menarik adalah consumers. Nah, consumers ini menjadi tren baru di dunia perancangan dan pengembangan produk dengan cara melibatkan konsumen atau pembeli itu secara lebih luas dalam proses perancangan pengembangan produk. Jadi tidak hanya pembeli itu disuruh membeli saja terus diminta feedback, tidak seperti itu. Tapi pembeli itu sudah dilibatkan pada product development. Ini akan saya explore di slide berikutnya. Ini sama seperti tadi. Jadi kalau Anda mau membangun tim produk yang komplit, saudara harus memperhatikan 1, 2, sampai 6 suara ini. Ya. Ada product visionary. Kadang-kadang product manager hanya mencari apa yang dibutuhkan oleh pasar saja. Berdasarkan riset pasar, biasanya ini adalah existing product yang saudara mencoba untuk memberikan solusi yang lebih bagus dari existing product. Tapi produk visionary ini kadang-kadang menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Ya, sama sekali baru. Contohnya adalah Steve Jobs dari Apple. Dia adalah seorang produk visionary. Dia memvisikan, dulu komputer itu mainframe dan mahal sekali. Dia memvisikan adanya PC, personal komputer, yang tiap orang bisa menggunakannya dengan mudah. Kalau dulu tidak memahami bahasa pemrograman, tidak bisa menggunakan komputer. Terus kemudian bisnis, ini adalah perusahaan Anda, kemudian orang-orang teknik, kemudian desainer, dan product manager tentu saja. Dan di sini kemudian muncul yang kedua adalah customer. Ini muncul sekali lagi. Ya. Saya akan menunjukkan bagan yang menunjukkan tingkat pelibatan customer. Ini sebuah penelitian yang lama sekali, dia memodelkan seperti ini. Di bawah ini adalah aksis atau spektrum tingkat pelibatan, mulai dari tidak ada pelibatan sama sekali, pelibatan pasif, pelibatan dalam ukuran tertentu, serta terakhir adalah pelibatan terbatas, dan ini adalah pelibatan secara ekstrim. Tingkat suksesnya ini bisa dilihat di sini. Yang tidak dikotai ini belum banyak diteliti seberapa tinggi produk ketika menggunakan pendekatan tersebut. Yang banyak diteliti itu adalah ini. Ini banyak dilakukan sebagai metode penelitian. Contohnya adalah analisis conjoint. Ini yang sudah ngambil statistik atau kemudian manajemen pemasaran harusnya sudah kenal dengan conjoint analysis. Terus kemudian mencoba suatu konsep dengan FGD. Jadi saudara mengundang orang-orang pakar atau sebagian customer Anda yang dinilai memahami produk tersebut untuk membicarakan itu dan menguji konsep tertentu. Terus kemudian juga metode-metode kuantitatif untuk menguji suatu konsep ini juga sudah banyak diaplikasikan dan banyak dipelajari. Kalau involvement atau pelibatan yang sedikit itu misalkan adalah trade show, jadi pameran dagang itu adalah pelibatan konsumen. Pada saat pameran dagang
Keliru kalau saudara kemudian hanya sekedar ingin menjual produk Anda. Saudara perlu untuk mendengar, untuk memahami apa yang diinginkan oleh konsumen Anda. Jadi ini adalah bagian dari proses perancangan dan produk yang berkelanjutan. User group feedback ini menarik sekali, terutama untuk produk-produk IT berupa software, game, dan lain sebagainya. Ini user group feedback ini luar biasa. Customer site visit, kita kemudian mengundang customer untuk datang ke lokasi produksi untuk menilai, memberikan masukan. Terus ada juga yang disebut dengan consumer labs, ini biasanya dikelola oleh bagian marketing dari perusahaan. Kalau extreme involvement ini adalah beta testing. Saudara rilis beta, versi betanya di pasaran. Ini terutama produk yang game tadi, game, terus kemudian software itu beta testing ini sangat-sangat cocok. Kalau untuk produk-produk tangible, beta testing ini juga sudah dilakukan tapi tidak banyak. Contohnya adalah misalkan pengembangan mobil listrik, itu ada peluncuran produk betanya. Ya. Terus kemudian co-specification and envelopment. Terus kemudian knowledge based marketing research. Jadi ada banyak tingkat pelibatan customer. Ini menjelaskan siapa saja stakeholder W3. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa untuk perancangan pengembangan produk, banyak kepala dengan keahlian dari berbagai background itu jauh lebih baik daripada satu kepala saja. Karena akan lahir ide-ide baru yang menyambung ide-ide dari anggota tim yang lain. Jadi untuk P3, untuk stakeholdernya sampai di sini. Kita akan lanjut ke bahasan berikutnya.